Salam sejahtera di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita bertemu lagi dalam renungan harian. Hari ini kita berada di hari Minggu, tanggal 24 Oktober tahun 2021. Kita akan membaca firman-Nya, namun sebelumnya marilah satu di dalam doa. Mari berdoa. Kepadamu Tuhan, kami menaikkan syukur dan pujian atas kasih-Mu yang selalu kami alami dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Roh Kudus, biar kami membaca dengan baik, merenungkan dengan indah, dan firman-Mu mengambil bagian di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Bacaan kita dari Mazmur 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku. Apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus, janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan, dan perbuatan tangannya Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di kesempatan yang berbahagia ini. Amin. Sahabat-sahabat Kristus, kita berada dalam tema Tuhan adalah benteng. Puangmo, iamo tambah kuku. Sahabat-sahabat Kristus, berbicara tentang benteng, maka pikiran kita kemungkinan besar terarah kepada hal yang berhubungan dengan situasi perang. Apa itu benteng? Definisi kata benteng adalah bangunan tempat untuk berlindung atau bertahan dari serangan musuh, dinding atau tembok untuk menahan serangan. Benteng menjadi tempat yang menawarkan perlindungan dan menciptakan rasa aman. Dalam Mazmur 28 ayat 8, Daud menyebut Tuhan sebagai benteng. Daud menegaskan bahwa Tuhan adalah pemberi perlindungan yang sempurna pada umat-Nya. Kesimpulan itu, saudara-saudara, lahir dari pengalaman luar biasa Daud bersama Tuhan. Ketika Daud mengalami masa-masa suram dalam hidupnya, hatinya kuat untuk tetap percaya dan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Daud berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku,
kepadanya hatiku percaya. Namun, sesungguhnya bukan hanya Daud yang menyatakan Tuhan sebagai benteng bagi umatnya, melainkan Tuhan sendiri yang memperkenalkan dirinya sebagai benteng bagi umatnya, seperti tertulis dalam Mazmur 48 ayat 4. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sahabat-sahabat Kristus, memang perjalanan hidup orang percaya bukanlah perjalanan yang bebas dari tantangan atau kuasa kegelapan. Musuh atau iblis selalu berusaha menyerang kita dari segala segi kehidupan ini, dan seperti kata 1 Petrus 5 ayat 8, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu saudara, kita harus selalu berjaga-jaga dan bertekun dalam doa kepada Tuhan, karena Dialah penolong yang setia dan perkasa ketika kita menghadapi persoalan dalam kehidupan. Dialah Tuhan yang akan selalu bersama dengan kita. Dialah Tuhan benteng hidup kita. Sebab itu, dalam berbagai tantangan yang kita alami, kita rasakan, mari selalu datang kepadanya. Mari tekun menyerahkan diri kepadanya. Dialah benteng kekuatan kita, penolong yang perkasa dan setia. Dia bersama dengan kita dan tidak membiarkan kita sendiri dalam setiap persoalan yang kita alami. Tuhan benteng kita, datang padanya dan saksikan kuasa dan kasih-Nya yang dahsyat itu. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Selalu Engkau menjaga kami, dan itu kami yakini, sebab itu kami berserah diri kepadamu. Terima kasih untuk firman yang kami dengarkan, dan juga kami membawa hidup kami. Peliharakanlah kami semua Tuhan. Biarlah dalam hidup kami ada kebahagiaan dan sukacita. Pekerjaan kami jalani dengan baik, dan ada berkat-Mu yang menopang hidup kami. Dan juga biarlah damai sejahtera-Mu ada dalam hidup kami, bersama dengan anak-anak dalam pertumbuhan, anak-anak dalam pendidikan, anak-anak yang mencari pekerjaan. Dan biarlah kami selalu menyaksikan bahwa campur tangan Tuhan membuat hidup kami tetap aman dan tenang. Banyak pergumulan jemaat-Mu, baik sakit, baik duka, baik masalah ekonomi dan sebagainya. Sembuhkan mereka, hiburkan mereka, kuatkan, agar kami semua selalu menyaksikan hebatnya Tuhan dalam hidup kami. Pemerintah kami Tuhan berkati untuk memerintah dengan adil dan bijaksana. Semua pelayan-pelayan-Mu di dalam jemaat dimanapun berada, Tuhan berkati agar kami semua melayani Tuhan dengan penuh kasih. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami. Kami membawa hidup ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Semoga firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tetap semangat, tetap sehat dan kuat menjalani hidup ini. Tuhan bersama kita.